membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang berilmu pengetahuan. Sebelumnya, perkenalkan saya dan teman-teman saya dari kelas 9 Bahasa Indonesia, kelompok 3. Perkenalkan saya sendiri, Puin Yustisya Khaira dengan NIM 2410113048 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, saya Syifa Murmusuro dengan NIM 2410113042 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Sylvie Furgani dengan NIM 2410113039 dari Fakultas Hukum. Perkenalkan, nama saya Najla Tiara Fitri dengan NIM 2410113041 dari Fakultas Hukum. Dan saya Salsa Leni Aulia dengan NIM 2410111099 dari Fakultas Hukum. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami sebagai tugas akhir Project Based Learning Bahasa Indonesia kami dengan judul Sistem Pengelolaan Sampah di Pusat Pengolahan Sampah Terpadu Universitas Andalas yang kali ini akan disampaikan oleh teman saya, Syifa Murmusuro. Kepada Syifa, dipersilakan. Baik. Latar belakang dari proyek kami ini adalah masalah pengelolaan sampah telah menjadi isu yang semakin krusial di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan urbanisasi yang besar. Volume sampah yang dihasilkan pun meningkat secara signifikan. Pusat Pengelolaan Sampah Universitas Andalas diharapkan dapat menjadi model dalam pengelolaan sampah yang efektif dan efisien. PPST bertujuan untuk mengintegrasikan berbagai metode pengelolaan sampah mulai dari pengurangan, pemilahan, daur ulang hingga pengelolaan sampah akhir. Melalui proyek ini kami ingin mengeksplorasi konsep tujuan dan strategi implementasi PPST di Universitas Andalas. Dengan mengenal tentang PPST diharapkan dapat memfasilitasi kolaborasi dari civitas akademik, pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan sehat. Rumusan masalah yang kami angkat ada dua. Pertama, mengetahui bagaimana kategori sampah yang dikelola oleh PPST Universitas Andalas. Yang kedua yaitu bagaimana mekanisme pengelolaan sampah di PPST Universitas Andalas sendiri. Tujuan proyek yang pertama yaitu untuk mengetahui kategori sampah yang dikelola oleh PPST Universitas Andalas. Yang kedua yaitu untuk mengetahui bagaimana mekanisme sistem pengelolaan sampah di PPST Universitas Andalas. Manfaat proyek ini ada dua. Pertama, manfaat akademik. Manfaat akademik itu dapat meningkatkan pengetahuan mahasiswa tentang pengelolaan sampah yang ada di Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu atau PPST Universitas Andalas. Data empiris ini dapat digunakan untuk analisis dalam studi sosial, sementara penelitian ini juga dapat memberikan masukan untuk pengembangan kurikulum yang relevan dan melatih mahasiswa dan metodologi penelitian dan analisis data. Yang kedua ada manfaat praktis. Manfaat praktis dari proyek ini yaitu mendorong kesadaran mahasiswa terhadap isu pengelolaan sampah terutama di Pusat Pengelolaan Sampah Terpadu atau PPST Universitas Andalas dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam kegiatan kebersihan dan kontribusi pada penciptaan lingkungan kampus yang lebih bersih dan sehat. Dengan demikian proyek ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi mahasiswa dan lingkungan kampus. Yang pertama itu ada pengertian sampah. Sampah sendiri adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dalam kegiatan sehari-hari manusia maupun yang belum bisa memiliki nilai ekonomis. Bentuk-bentuk sampah ini ada tiga, ada sampah padat, sampah cair, dan sampah gas. Kategori sampah ada dua. Pertama, sampah organik, yaitu sampah yang berasal dari makhluk hidup seperti sisa makanan, daun-daun kering, dan serpihan kayu. Sampah-sampah jenis ini dapat dikelola menjadi sebuah hal yang bernilai ekonomi seperti kompos. Yang kedua ada sampah anorganik. Sampah anorganik ini adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai atau bahan-bahan kimia seperti plastik, kaca, logam, dan lainnya. Sampah ini dapat didaur ulang menjadi produk baru lagi yang bernilai ekonomis. Dampak dari pengelolaan sampah yang buruk ada 4. Pertama itu sebagai sumber penyakit seperti tipes, diare, kolera, dan jamur, atau bahkan bisa menyebabkan penyakit kulit, kanker, atau bahkan penyakit kardiovaskular. Yang kedua ada pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan ini dapat berupa pencemaran lingkungan darat, laut, maupun udara. Sampah yang dibuang ke sembarang tempat dapat mengganggu dan merusak ekosistem, merusak habitat, dan merusak organisme alami dari lingkungan sekitar. Yang ketiga ada longsoran sampah. Longsoran sampah ini tumpukan sampah yang menggunung yang mengakibatkan longsor dan menimbulkan korban jiwa. Yang keempat ada ekosistem yang
sampah yang dapat mengganggu keseimbangan ekosistem dapat merusak habitat alami dari makhluk hidup seperti hewan maupun tumbuhan. Bahkan manusia juga dapat terganggu dari hal tersebut. Untuk itu, sampah juga dapat menyumbat aliran yang dapat menyebabkan banjir saat musim hujan. Cara pengolahan sampah yang baik yaitu pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan. Pengumpulan ini dapat dilakukan ketika kita melaksanakan aktivitas sehari-hari dari sampah rumah tangga, kemudian kita kumpulkan dan kita bawa menggunakan transportasi ke tempat pengolahan sampah. Selanjutnya, sampah tersebut diolah menjadi dan dipisahkan antara sampah organik dan sampah anorganik. Yang terakhir itu adalah sampah yang tidak dimanfaatkan kemudian dibuang, dan sampah yang dapat dimanfaatkan itu dikelola dengan baik dan menjadi produk yang bernilai ekonomis. Metode pelaksanaan kami ada dua. Pertama, metode wawancara. Kami mewawancarai narasumber secara lisan, secara langsung untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk penelitian. Narasumber kami bernama Bapak Beni Aprianto, pengelola dari PPST Universitas Andalas. Yang kedua ada metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini merupakan metode yang digunakan untuk mendokumentasikan hal-hal yang sekiranya yang diperlukan untuk untuk penelitian nantinya. Tempat dan waktu pelaksanaan. Kami mengambil tempat di PPSD Universitas Andalas, tepatnya itu di Universitas Andalas di belakang gedung farmasi. Waktunya pada tanggal 14 November 2024 pada pukul 11 sampai 12 WIB. Tahapan pelaksanaan ada 4. Pertama, persiapan meliputi kami menentukan judul, rumusan masalah, dan pembuatan proposal. Yang kedua yaitu pengumpulan data di lapangan yang sekiranya dibutuhkan seperti mewawancarai, bahkan mengamati langsung PPST. Yang ketiga yaitu pengolahan sampah, pengelolaan dan analisa data. Yang keempat ada pembuatan luaran proyek seperti video, poster, artikel, dan makalah. Hasil penelitian, sampah yang dikelola oleh Pusat Pengolahan Sampah Terpadu atau PPST Universitas Andalas adalah sampah organik, terutama itu dedaunan kering yang berada di sekitar lingkungan Universitas Andalas. Para petugas kebersihan memilah sampah sesuai jenisnya seperti memisahkan daun dari plastik. Namun hanya sampah daun diterima oleh PPST Universitas Andalas. Sampah daun ini kemudian diubah menjadi hal-hal yang bernilai ekonomis seperti pupuk kompos yang digunakan di sekitar Universitas Andalas. Yang kedua yaitu plak untuk mencampur batu bara yang dikirim ke PT Semen Padang. Yang ketiga yaitu pelet untuk pencampur bahan kompor khusus. Proses pembuatan kompos itu pertama sampah yang telah dipilah kemudian difermentasikan terlebih dahulu dan dicampurkan dengan kotoran sapi. Yang kedua, pencampuran ini kemudian disiram dengan bioaktivator dan difermentasikan di dalam alat yang bernama mesin rotary plate selama 10-12 hari. Setelah difermentasikan, campuran tersebut berubah menjadi sebuah gumpalan yang basah yang perlu dijemur terlebih dahulu 3-4 hari jika cuaca baik, bahkan seminggu jika cuaca buruk. Setelah kering, campuran ini dicacah, disaring, dan diproses ulang agar gumpalan tersebut dapat terpisahkan dan kompos siap digunakan di sekitar lingkungan Universitas Andalas. Yang kedua, pembuatan puff ini pertama itu kita mencacah sampah daun, kemudian difermentasikan dan dikeringkan. Setiap ada alat yang digunakan oleh PPST Universitas Andalas yang ditandai dengan 20 cm-nya itu kemudian sampah daun yang telah dicacah tadi setiap 20 cm disiram dengan bioaktivator dan dimasukkan ke dalam alat yang bernama biodrying dan difermentasikan sekitar 1 minggu. Hasilnya puff ini kemudian dikirim ke PT Semen Padang sebagai pencampur bahan batu bara. Nah, setelah pengiriman puff ke PT Semen Padang, hal ini dapat bernilai poin yang dapat digunakan menjadi sebuah hadiah yang bermanfaat. Yang terakhir, proses pembuatan pelet. Proses pembuatan pelet ini pertama dimulai dengan mencacah sampah daun selama 3 hari. Yang kedua itu pelet tidak perlu dikeringkan terlalu kering, karena jika setengah kering saja itu sudah bisa dijadikan pelet karena agar dapat mudah dibentuk dan prosesnya berjalan dengan baik.
Yang ketiga, pelet dijemur hingga kering dan menghasilkan pelet yang siap pakai. Pelet digunakan oleh pelet yang dihasilkan oleh PPST Universitas Andalas ini dapat dijadikan sebagai bahan bakar untuk menghidupkan kompor khusus. Pelet ini tidak dikirim ke PT dan Padang karena keterbatasan alat. Kendala yang dialami oleh pekerja PPST itu setelah kami wawancara ada 3 yang mereka keluhkan kepada kami. Pertama, pada saat pemilihan pencacahan, mereka masih menemukan sampah-sampah plastik. Padahal itu merupakan tanggung jawab dari petugas kebersihan yang bertugas di setiap gedungnya. Yang kedua, itu kurangnya tenaga kerja dalam pengelolaan PPST yang membuat para pekerja menjadi kewalahan. Yang ketiga, alat yang kurang memadai di PPST, bahkan ada alat itu yang rusak. Harapan pekerja di PPST, harapan para pekerja di PPST itu mereka berharap jika Universitas Andalas dapat menambah jumlah pekerja agar mereka dapat memproduksi dengan efektif setiap harinya. Yang kedua itu para pekerja berharap jika pihak kampus dapat menyediakan alat yang lebih efisien agar kompos, lava juga pelet dapat diproduksi dengan baik. Bahkan jika memang pelet ini dapat